Halo pemirsa, salam Indonesia. Anda menyaksikan edisi perdana dari program Layar Pemilu. Program ini akan membahas mengenai segala sesuatu terkait pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang. Dan edisi perdana kali ini kita akan bahas mengenai pers dan pemilu. Kita akan bahas mengenai pers dan pemilu ini bersama dengan Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pers, yaitu Jimmy Silalahi. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, kita akan saksikan video terlebih dahulu mengenai pers di Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers memiliki beberapa fungsi, salah satunya fungsi pers adalah sebagai pembentuk opini publik. Di Indonesia, pers mulai mendapatkan kebebasannya pasca Orde Baru lengser. Bahkan Indonesia kini berada di peringkat ke-101 dari 175 negara di dunia yang menjunjung tinggi kebebasan pers. Sayangnya, kebebasan pers kini banyak dinilai telah kebablasan. Penilaian ini muncul karena pers saat ini hanya menampilkan segala sesuatu yang sensasional tanpa data yang akurat. Dari pemberitaan yang tidak benar akan berdampak pembentukan opini yang salah, diakibatkan kedekatan pers menjadi bagian sehari-hari sering ditemui. Oleh sebab itu, kewenangan pers sebagai pengkritik pemerintahan juga sering didomplengi oleh pihak oposisi atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengarahkan kepada kritikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah. Menjelang pemilu 2014 nanti yang dikatakan sebagai pesta demokrasi akan menjadi ajang perang pers. Melihat banyak media jurnalistik di tanah air dimiliki tokoh politik yang akan digunakan sebagai senjata propaganda pergeseran peta politik maupun mengambil hati rakyat. Kedepan perlu menjaga pers tetap netral. Disinilah peran Dewan Pers sebagai pengawasan dan pemberian hukuman kepada pelanggar pers sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, pemirsa sudah lihat kan videonya, dan sebenarnya ada apa antara pers dengan pemilu tahun 2014 mendatang? Nah, pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan Wakil Ketua Bidang Hukum dari Dewan Pers, yaitu Jimmy Silalahi. Nah, ini dia sudah datang tamu kita pada hari ini. Halo Mas Bayu, apa kabar? Baik, Pak Jimmy. Ya. Gimana kabarnya nih? Baik. Oke. Sebaik dengan kondisi pers kita menghadapi pemilu. Mudah-mudahan Bali TV dan Indonesia Network juga seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Ya. doanya Pak Jimmy. Sibuk apa nih sekarang ini? Kita yang jelas Dewan Pers harus mengawal kebebasan pers sampai kapanpun. Tapi karena memang ini isunya kita mendekati tahun politik, jadi kita harus lebih concern bagaimana mengawal pers Indonesia agar bisa ikut mensukseskan pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dan banyak sekali dinamikanya. Nah, ngomong-ngomong soal pers nih, kalau dari Dewan Pers sendiri sebenarnya pers itu apa sih kalau boleh dibilang, kalau menurut pengertian dari Dewan Pers itu sendiri, Pak Jimmy? Ya, pers berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, itu adalah lembaga yang memiliki badan hukum yang bergerak dalam bidang pers. Ya, badan hukum yang dimaksud yang sudah diatur oleh Dewan Pers tentu saja ada 3 pilihan. Apakah itu pers yang berbadan hukum dengan perseroan terbatas, atau pers yang berbadan hukum dengan koperasi, atau pers yang berbadan hukum dengan yayasan.
Mhm. Jadi di antara tiga itu masuk dalam kategori pers. Ya. Jadi di Indonesia saat ini yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers, baik itu media cetak, media elektronik maupun media cyber, ada lebih dari 1.100 perusahaan pers di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Oke, nah kalau perusahaan pers sendiri apakah memang misalnya kita mengibaratkan TV nih, seperti Bali Post dan Indonesia Network ini sendiri, apakah salurannya itu sendiri termasuk pers atau perbagiannya aja itu yang hanya menayangkan berita-berita tertentu mengenai peristiwa dan kejadian atau pendapat seperti itu menurut Pak Jimmy? Ya, jadi setelah kami dari Dewan Pers menganalisa, sebenarnya Indonesia Network ini kurang lebih seperti network media-media yang lain. Jadi kalau dia network itu sesungguhnya menjadi traffic, menjadi satu lembaga atau badan yang mengorganize beberapa perusahaan pers. Jadi yang masuk dalam kategori perusahaan pers adalah member of Indonesia Network. Dalam hal ini ada Bali TV, ya, kalau tidak salah ada Aceh TV, ada Sriwijaya TV dan seterusnya. Nah, jadi bukan Indonesia Network-nya, karena Indonesia Network itu adalah satu kesatuan yang menghimpun dari kelembagaan perusahaan-perusahaan pers tadi yang ada di daerah. Nah, pers sendiri kan sejak tahun 98 atau tepatnya setelah era Orde Baru berakhir ini mendapatkan kebebasan yang luar biasa nih. Ya. Bahkan kalau kita lihat pemilu sendiri banyak juga iklan-iklan politik nih dari para partai politik tertentu. Ya. Nah, kalau Pak Jimmy sendiri sebagai Dewan Pers nih melihatnya, apakah sah gak sih ketika sebuah TV itu menampilkan iklan-iklan politik seperti itu? Ya, jadi dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum di Dewan Pers, memang belakangan ini kami juga sangat concern menganalisa semua perusahaan pers yang memang terlibat dalam penayangan iklan-iklan politik. Baik itu iklan yang berasal dari partai politik, maupun iklan-iklan misalnya dari calon legislatif, atau mungkin juga dari sejumlah kandidat yang sudah duluan mendeklarasikan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Apapun itu, yang jelas himbauan kami selalu adalah iklan tidak boleh berbau sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena ini yang nomor satu yang harus kita kedepankan, karena Indonesia ini penuh dengan budaya ketimuran, dan memang etika bahwa yang namanya iklan tidak boleh sara itu ada dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Di luar dari situ, itu sebenarnya tidak akan dicampuri terlalu dalam oleh Dewan Pers. Karena Dewan Pers juga tahu sesungguhnya media ini musim panennya pada waktu pemilu. Oke, Jadi baik. jangan terlalu dibatas-batasi. Tapi Baik. ada hal yang sangat krusial yang secara fundamental itu harus dipatuhi oleh Nah, media. itu dia hal-hal apa nih yang secara fundamental harus dipatuhi dan sejauh ini banyak gak sih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Kita akan lanjutkan nanti di segmen Oke, berikutnya. baik. Dan pemirsa Anda pun bisa ikut berpartisipasi bersama kami melalui Twitter di @indo_network. Anda bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan tergantung tema yang akan kami bahas. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Layar Pemilu.